Hai, balik lagi di Cerita Dini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Kali ini aku akan membawakan cerita horor. Cerita tentang beberapa mahasiswa yang melakukan tugas kerja KKN di lembah desa yang sangat sunyi. Oke, kita mulai aja ya. Pernah nggak sih kamu membayangkan bagaimana rasanya menjalani kuliah kerja nyata di sebuah desa yang bahkan tidak tercatat di peta? Tempat di mana sinyal hilang begitu kamu masuk ke jalan berliku, dan kabut turun seolah menutupi sesuatu yang tidak ingin terlihat. Cerita ini terjadi di tahun 2017. Tentang 5 mahasiswa yang datang ke sebuah desa terpencil. Sebuah tempat yang disebut oleh warga sekitar sebagai Desa Lembah Sunyi. Kelompok itu terdiri dari Raka, sang ketua yang keras kepala dan skeptis, Nadira, gadis pendiam yang punya firasat kuat, Yusuf, si humoris yang tak percaya hal mistis, Sari, mahasiswa keperawatan yang penakut, dan Gilang, seniman muda yang suka melukis suasana sekitar. Mereka dikirim untuk melakukan pengabdian masyarakat di desa itu selama 1 bulan. 1 bulan yang kemudian menjadi waktu paling menyeramkan dalam hidup mereka. Hari pertama mereka datang, kepala desa, seorang laki tua bernama Pak Wiryo, memberikan peringatan. Nak, selama kalian di sini, jangan pernah pergi ke lembah di balik bukit. Jangan juga menyebut nama tempat itu setelah matahari tenggelam. Itu bukan wilayah manusia. Semuanya terdiam, kecuali Raka yang tersenyum tipis dan menjawab, "Iya Pak, kami paham. Kami juga datang untuk belajar." Malam pertama, suasana desa begitu sepi. Lampu-lampu minyak redup di sepanjang jalan. Dan hanya terdengar suara jangkrik bersahutan dari kejauhan. Sekitar tengah malam, Sari terbangun. Ia mendengar suara, seperti lonceng kecil dari arah luar jendela. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba mengintip. Dan di bawah pohon pinus yang besar, terlihat sesosok perempuan memakai selendang merah, berdiri menatap ke arah rumah mereka. Tapi saat Sari memejamkan mata sebentar dan membuka lagi, sosok itu hilang. Keesokan harinya, sebelum kegiatan dimulai, Gilang menyempatkan diri untuk melukis pemandangan di depan rumah mereka, di tempat penginapan mereka. Tapi entah kenapa, tanpa sadar dia juga melukis sosok perempuan berselendang merah di sudut lukisannya. Padahal ia sama sekali tidak melihat siapapun di sana. Hari-hari berikutnya pun mereka menjalani tugas, berbaur dengan masyarakat sekitar, dan memberikan beberapa edukasi kepada masyarakat. Berlalunya waktu, setelah itu masuk ke minggu kedua. Raka dan Yusuf mulai bosan dengan kegiatan yang monoton. Raka yang keras kepala mulai menantang larangan yang diberikan warga. Mereka sepakat pergi ke lembah belakang Bukit Senja, sekedar untuk membuktikan kalau itu cuma mitos. Mereka tiba di sana saat matahari hampir tenggelam. Di tengah lembah berdiri sebuah sumur tua, dikelilingi batu-batu besar dan ukiran huruf Jawa kuno. Raka membaca sebagian tulisan itu keras-keras, dan pada saat itu juga angin berhembus sangat kencang, dingin menusuk dan terdengar bisikan samar seperti suara perempuan. Janji telah diingkari. Yusuf tertawa gugup, sementara Raka hanya menatap ke arah sumur. Entah kenapa, dia merasa dadanya berat. Sejak hari itu, keanehan mulai terjadi. Setiap malam jam 2, lonceng kecil itu selalu terdengar lagi dari arah sumur. Gilang semakin sering menggambar sosok perempuan yang sama. Ia bahkan mengaku tangannya bergerak sendiri saat melukis. Sari sering terbangun tengah malam dan menemukan kakinya penuh tanah basah.
seolah ia berjalan dalam tidur. Sedangkan Nadira mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang perempuan berselendang merah memanggil namanya pelan. Kembalikan apa yang diambil sebelum semuanya binasa. Malam ketujuh setelah kejadian itu, Raka menemukan sebuah kalung logam di dekat sumur tua. Ia menganggapnya peninggalan warga kuno. Kalung itu indah, dan entah kenapa ia merasa terpanggil untuk membawanya pulang. Tapi malam itu juga Sari tiba-tiba kerasukan. Matanya melotot, suaranya berubah parau, dan dari bibirnya keluar kata-kata yang tidak dimengerti. Dia tak boleh menyentuh peninggalanku. Kembalikan sekarang juga. Mereka panik. Nadira membaca ayat-ayat sambil menenangkan Sari. Setelah beberapa menit, tubuh Sari ambruk, lemas dan tak sadarkan diri. Besoknya, mereka menemui Pak Wiryo. Begitu melihat kalung itu, wajahnya langsung pucat pasi. Nak, cepat buang itu. Kalung itu milik penjaga lembah. Dulu ada seseorang perempuan yang dikubur hidup di sana. Karena melanggar janji suci kepada leluhur, siapapun yang menyentuh peninggalannya akan menanggung sumpah kematian. Raka yang awalnya tidak percaya kini mulai ketakutan. Malamnya, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar bergantian, dan dari dalam rumah mereka mendengar suara langkah kaki dan denting lonceng yang makin lama makin dekat. Pintu depan terbuka sendiri. Bayangan merah terlihat di balik cahaya kilat. Gilang menjerit, memecahkan kaca lukisannya. Di kanvas itu, sosok perempuan berselendang merah kini tersenyum, menatap lurus ke arah mereka. Raka akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kalung itu ke sumur tua. Namun jalan menuju lembah tertutup lumpur akibat longsor. Dalam perjalanan ke sana, Gilang terpleset dan jatuh ke jurang. Suara jeritnya menggema di antara kabut. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Yusuf tiba-tiba tersungkur. Kulitnya membiru, matanya terbuka tapi tidak bereaksi. Nadira menolongnya, tapi dingin tubuh Yusuf seperti orang tanpa nyawa. Hanya tersisa Raka, Nadira, dan Sari. Mereka sampai di sumur tua dalam kondisi hujan lebat. Raka menggenggam kalung itu lalu berteriak, "Kami minta maaf. Aku tidak tahu benda ini milik siapa." Namun dari dalam sumur terdengar suara tawa lirih diikuti bisikan halus. Maaf tidak akan menutup luka yang dibuka. Lalu sosok perempuan berselendang merah muncul di belakang Raka, memeluknya erat dari belakang dan menarik tubuhnya ke dalam sumur. Suara air bergolak keras lalu sunyi. Maaf ya kalau terkadang ada suara motor lewat atau suara bis berisik. Rumah aku di pinggir jalan. Maaf ya. Oke, kita lanjutin. Sampai mana tadi? Suara air bergejolak keras lalu sunyi. Keesokan harinya, warga menemukan Nadira dan Sari pingsan di tepi sungai. Mereka kehilangan ingatan tentang apa yang terjadi di malam itu. Desa Lembah Sunyi akhirnya ditinggalkan oleh seluruh penduduknya. Mereka percaya kutukan perempuan berselendang merah telah bangkit kembali. Dan sampai hari ini, setiap kali kabut turun di lembah itu, selalu terdengar denting lonceng kecil, menandakan bahwa penjaga lembah masih berjalan di antara manusia. Dan begitulah kisah KKN di Desa Lembah Sunyi. Kadang rasa ingin tahu dan kesombongan manusia menjadi pintu paling mudah bagi hal-hal yang seharusnya tetap terkubur dalam diam. Oke, itu cerita dari Desa Lembah Sunyi. Pesan moralnya, jangan sombong, jangan suka menantang di tempat baru. Kita itu nggak tahu di tempat baru itu ada apa, pernah terjadi tragedi apa. Kita kan ini hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Jadi ya saling menghargai,
Dan ingat satu, jangan sombong dan jangan sok menantang. Walaupun kadang kita skeptis atau nggak percaya, udah simpen aja dalam hati, simpen aja dalam diri, nggak usah menantang. Apalagi ini di desa yang sangat terpencil. Di desa itu kan masih kuat sekali dengan aura mistisnya. Oke, sekian dulu cerita dari aku. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika kalian suka, tolong like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa kritik dan saran-saran di kolom komen ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.